Pemirsa, untuk membahas bagaimana ekspresi dan gestur Putri Chandrawati telah bergabung bersama kami pakar mikro ekspresi Handoko Gani. Selamat malam Pak Handoko. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Handoko, apabila kita lihat sebelum sidang dinyatakan tertutup, ini kan hakim sempat menanyakan tentang kegiatan Putri di tanggal 7 dari pagi hingga sore. Kemudian Putri Chandrawati ini sempat terdiam beberapa detik, lalu kemudian menjawab dengan terbata-bata. Apa makna dari gestur dan juga ekspresi Putri dalam hal ini? Kalau gestur normal atau ekspresi orang yang normal, artinya kan eh, dan tidak ada peristiwa yang sangat berkesan atau sangat dalam hal ini adalah yang sangat traumatik bagi dia, maka dia bisa menceritakan dengan tidak terbata-bata, dengan lancar, kemudian dengan emosi-emosi yang sesuai dengan kejadian tersebut. Tetapi ketika seseorang dalam kondisi traumatis, ada banyak kasus kita menemukan orang tersebut terbata-bata, orang tersebut tidak bisa menceritakan, ceritanya juga tidak beraturan, kadang maju kadang mundur, ya alurnya kemana-mana, ya. Sehingga akhirnya ada beberapa praktisi yang menggunakan teknik-teknik analisa tertentu. Salah satunya adalah statement validity analysis, ya, khusus untuk mengadopsi para korban pelecehan seksual yang memang kesulitan untuk menceritakan situasi dan kondisi yang dialaminya. Nah, kalau yang saya lihat tadi itu kan baru cuplikan, ya, cuplikannya juga baru sampai pada kata jam 4 sore, ya, terakhir itu pada jam 4 sore, dan itu dijawab dengan cukup suara yang berbeda dengan baseline, ya. Artinya suara yang tidak sama dengan ketika menjawab pertanyaan yang lain. Saya juga tadi sudah melihat ketika menjawab pertanyaan Ricky Rizal ataupun Eliezer dan Kuatmaruf gitu, ya. Tidak sama dengan apa yang kita lihat barusan ini. Nah, itu menjadi satu pertanyaan besar buat kita, itu apakah betul peristiwa itu traumatik ataukah itu sandiwara gitu, ya. Nah, yang sangat mudah adalah tentunya ketika kita bicara pelecehan seksual itu kan ada beberapa hal. Satu, memang dalam kondisi traumatis, orang yang siapapun, ya, banyak sekali ya korban pelecehan seksual yang tidak bisa menceritakan kembali. Ya, itu udah hakim pasti sudah tahu lah, tidak akan bisa menceritakan kembali dengan lancar, dan bahkan cenderung teriak-teriak gitu, ya, di dalam sidang. Kemudian kan bukan cuma itu, ya, keterangan korban bukan untuk di pengadilan bukan cuma keterangan korban, tapi juga bisa bukti ilmiah, ya, artinya misalnya ada sperma, ada DNA, ya, dan sebagainya. Yang terakhir adalah dari saksi sendiri. Nah, itu nanti kita bisa melihatnya dari sana. Nah, kalau cuma yang tadi doang, ini masih abu-abu buat saya, karena saya belum melihat pertanyaan berikutnya dari jam 4 sore sampai dengan kejadian tuh bagaimana jawabannya Mbak PC ini. Nah, itu disitulah nanti kita bisa menganalisa lebih detail apakah cukup dari keterangan korban doang, ataukah perlu keterangan saksi lain, ataukah perlu bukti ilmiah gitu, ya. Kalau keterangan korban sudah tidak bisa, keterangan saksi tidak ada, satu-satunya bukti ilmiah nih, bukti ilmiah yang membuktikan bahwa kejadian itu ada. Oke, Pak Handoko, artinya apabila dilihat dari gestur ataupun ekspresi yang tadi, Anda belum bisa kemudian menyimpulkan ataupun melihat apakah memang ada pengalaman traumatik atau tidak, seperti itu, ya? Ya, karena pertanyaannya belum ditanya. Nah, ini penting nih buat kami semua analis perilaku. Kami ini bukan cenayang gitu, ya, yang tiba-tiba bisa mengatakan, oh iya ini bohong dan tidak bohong. Padahal pertanyaannya belum nyampe gitu loh. Pertanyaannya belum terkait dengan itu. Nah, kami baru bisa menganalisa ketika pertanyaan sangat terkait langsung dengan itu. Oke, nah ini mengenai sisi ataupun sikap emosional yang ditunjukkan oleh Putri, ada kemudian tangisan Putri Chandrawati yang pecah saat dicecar hakim mengenai pemakaman Yosua dilakukan secara terhormat sesuai standar institusi Polri sebagai bukti bahwa tidak ada pelecehan seksual. Menurut Anda, apa analisis Anda mengenai tumpahan emosi yang diperlihatkan oleh Putri Chandrawati saat itu?
Ya, mengenai pada saat itu ya, ketika itu ditampilkan atau ketika itu ditanyakan, tentunya bagi seorang yang merupakan korban pelecehan seksual, dia akan merasa tidak terima ya, kok bisa ya seorang pelaku dihormati seperti demikian. Jadi makanya ada ekspresi yang seperti demikian, ya artinya yang marah gitu ya, bukan sedih tapi marah gitu ya sebenarnya. Nah, mungkin itu yang nanti harus diperlihatkan kepada publik. Apakah kita melihat ada emosi sedih dan marah sekaligus pada saat Putri melihat, menyaksikan, mendengar tentang upacara penghormatan tadi. Dari situlah salah satu yang bisa kita katakan apakah selaras atau tidak selaras gitu. Oke, tapi sejauh ini menurut Anda keterangan yang diberikan oleh Putri dengan keselarasan antara emosi ataupun ekspresi ataupun gerak tubuh body gesture seperti apa Pak Handoko? Dilihat dari kesaksian yang diberikan oleh Putri Chandrawati dalam persidangan kali ini. Ini sangat menarik bagi saya, sangat menarik karena kalau kita menganalisa itu kan bukan cuma di persidangan, kita juga menganalisa saat korban itu keluar dari penjara, ya di lorong penjara menantikan giliran dia duduk dan sebagainya gitu ya. Kita juga menganalisa di situ, kita menganalisa saat sidang, ya saat pertanyaan-pertanyaan non pemerkosaan, kemudian baru saat pemerkosaan dan terakhir saat sesudah sidang. Nah, kita melihat adanya memang masih kurang ketidakkonsistenan atau dalam hal ini memang saya belum berani mengatakan itu adalah ekspresi dari seorang yang sangat menderita oleh kasus pelecehan seksual seperti demikian, karena ya tadi ya, hanya pada saat pelecehan seksual itu ditanyakan baru muncul. Nah, itu pun belum jelas gitu ya. Saya tadi belum melihat ya, karena belum ada liputannya, jadi bingung juga di saya nih. Sampai saat ini itu status saya bingung untuk mengatakan ada pelecehan seksual kalau cuman begitu saja gitu ya. Sebagai ahli saya bilang saya belum berani, saya bingung kalau diminta mengambil keputusan mengatakan itu adanya pelecehan seksual atau tidak, karena tadi analisa perilakunya itu masih terputus, belum ada momen ketika beliau dicecar hakim terkait dengan dicecar atau ditanyakan terkait dengan pemerkosaan. Tapi memang catatan ya, Mbak, ketika seorang korban pelecehan seksual ditanyakan, itu harus ada metode khusus, Mbak, sebenarnya. Nggak bisa dengan pertanyaan biasa dan kemudian ditanyakan di depan umum. Nah, ini juga seharusnya tidak terjadi gitu ya. Kita banyak melihat sidang-sidang pemerkosaan, sidang-sidang pelecehan seksual itu bahkan korban pelecehan seksualnya harus dipindahkan ke ruangan khusus, ditanyakan oleh seorang wanita, ya bukan seorang laki-laki loh ya, seorang wanita, kemudian dengan metode khusus ya. Kemudian juga bisa jadi nggak langsung hari itu dapat keterangan, bisa besoknya, bisa beberapa hari kemudian, baru kemudian mungkin jaksa penuntut umumnya baru akan merangkai dengan teknik analisa statement validity analysis atau analisa yang lain gitu. Nah, kalau ini kan langsung di depan umum ya. Di depan umum seseorang yang katanya adalah seorang korban pelecehan seksual gitu ya. Ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ini juga bingung jadinya, apakah bisa menanyakan secara sensitif langsung to the point, walaupun itu sensitif, maaf ya, kan pasti kan sangat sensitif ya untuk pelecehan seksual tadi. Nah, ini gimana teknis dari hakim gitu, dan ini menjadi menarik karena Pak Handoko, akan langsung kelihatan gitu kalau hakim merasa betul adanya pelecehan seksual, harusnya tekniknya seperti tadi. Tapi kalau dengan cara yang seperti sekarang, kok kelihatannya sudah apa ya, punya praduga bahwa pelecehan seksual itu tidak ada. Which is sebenarnya bukan praduga ya, kan memang sudah dicabut juga ya. Jadi udah kelihatan gitu dengan metode yang seperti itu, pastinya hakim sudah punya pertimbangan ini nggak ada pelecehan seksual. Baik Pak Handoko Gani, kita akan tunggu bagaimana babak persidangan dan juga keterangan saksi-saksi lain berikutnya. Terima kasih Pak Handoko Gani telah berbincang bersama kami malam hari ini.